Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Wah, semangat banget ya hari ini. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Boleh ketua kelas dipimpin dulu? Baik Ibu, duduk siap. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Nanti kalau Ibu bilang sebut nama kalian acungkan tangan sambil bilang hadir. Mengerti? Hadir. Yang pertama, Kalista. Hadir. Hadir. Fauzan. Hadir. Risma. Sakit. Risma sakit ya Allah. Sasa. Izin. Izin. Sasa izin kemana? Ke rumah neneknya Ibu. Oh, ke rumah neneknya. Syara. Hadir. Tiara. Hadir. Oke. Berarti Risma dan Sasa saja yang tidak masuk. Sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat gak sebelumnya kita belajar tentang apa? Ayo, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Apa? Rotasi, revolusi. Betul, rotasi dan juga revolusi bumi. Kalau revolusi apa? Aku Ibu. Apa coba? Bumi berputar mengelilingi matahari. Betul, tepuk tangan untuk Kalista. Betul ya. Jadi revolusi itu bumi mengelilingi matahari. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang sistem tata surya. Jadi kita akan melanjutkan. Kalau kemarin kita belajar tentang bumi saja, kita sekarang akan belajar tentang tempatnya bumi, yaitu di tata surya. Jadi planet yang kita tempati sekarang itu apa? Bumi, betul. Ada yang tahu gak nama planet yang paling dekat dengan matahari? Mars. Mars? Jawabannya kurang tepat. Ada yang bisa selain itu? Belum ada yang tahu? Belum. Oke, jadi kita akan belajar tentang itu sekarang ya. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu menjelaskan pembagian kelompok planet di tata surya berdasarkan komponen penyusunannya dan jaraknya dari matahari. Lalu mengidentifikasi perbedaan antara planet dalam dan planet luar. Terakhir menjelaskan benda-benda langit lain seperti komet, meteor, dan asteroid. Jadi kan di tata surya itu kita tidak cuma ada bumi, ada juga benda langit yang lain, ada planet lain, dan juga ada komet, meteor, dan asteroid. Nanti kita akan belajar tentang ini. Nah, jadi tadi kita akan belajar tentang apa? Sistem Tata surya. Apa sih itu sistem tata surya? Jadi sistem tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang terdiri dari matahari sebagai pusat, serta planet-planet, satelit alami, komet, meteor, dan asteroid yang mengelilinginya. Jadi ini kan matahari, ini adalah pusatnya, dan ini sekitarnya itu planet-planet lain yang mengelilingi matahari. Kayak gitu. Lalu selain planet ada juga satelit alami. Kalau satelit alami planet bumi apa? Tahu gak yang suka muncul malam-malam? Bulan, betul. Ada juga komet, meteor, dan asteroid yang akan kita pelajari nanti. Lalu sistem ini terbentuk miliaran tahun lalu dari awan gas dan debu yang tersisa setelah matahari terbentuk. Jadi planet-planet ini sebenarnya adalah sisa-sisa dari matahari yang berkumpul miliaran tahun yang lalu dan terbentuklah menjadi planet. Nah, di sini kan disebutkan planet-planet. Ada yang tahu gak nama planet selain bumi ada apa? Planet apa? Saturnus. Saturnus, betul. Ada lagi? Merkurius. Apalagi? Tahu gak? Neptunus. Neptunus. Apalagi? Mars. Mars, betul. Iya, ada ya planet-planet itu adalah nama-nama planet di tata surya
kita. Ini yang di sini itu planet-planet. Lanjut. Nah, di sini selanjutnya kita akan belajar tentang pembagian planet berdasarkan komponen penyusunnya dan juga jaraknya dari matahari. Nih. Jadi, pembagian planet dalam tata surya itu dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu ada planet dalam, yaitu dari sisi jarak, planet dalam itu terdekat dengan matahari. Lalu ukurannya itu relatif kecil. Penyusunnya itu batuan atau planet terestrial. Nah, planet-planet dalam ini adalah planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Ini ya. Ini adalah planet Merkurius. Terus ini adalah Venus, ini adalah Bumi, dan ini planet Mars. Nah, ini planet dalam itu yang di sebelah sini. Jadi jaraknya itu dekat dengan matahari. Lalu yang kedua, kelompok 2 adalah planet luar. Nah, kalau planet luar jaraknya itu jauh dari matahari, jadi ada di luar. Ukurannya itu relatif besar dan penyusunnya itu gas. Jadi raksasa gas atau es. Planet itu tersusun dari es dan gas. Nah, planet-planet luar ini adalah planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang ini nih ada di luar. Ini adalah planet Jupiter yang besar. Lalu ini Saturnus ada cincinnya. Ini adalah Uranus. Terakhir Neptunus. Nah, kita akan belajar tentang planet-planet tadi satu-satu. Yang pertama nih, kita akan belajar tentang planet, kelompok planet apa tadi yang ini teh? Merkurius, Venus, Bumi, Mars? Planet dalam. Oke. Yang pertama itu ada planet Merkurius. Nah, ciri utama planet Merkurius itu adalah planet ini jaraknya itu paling dekat dengan matahari. Nah, untuk waktu revolusi, tadi revolusi itu apa? Perputaran Ya, betul. Perputaran planet mengelilingi matahari. Nah, lama waktunya itu 88 hari. Jadi sangat singkat ya. Lalu yang kedua ada planet Venus. Nah, cirinya planet Venus itu mirip dengan Bumi, tapi atmosfernya itu tebal. Kalau atmosfer di Bumi kan tidak terlalu tebal. Nah, kalau di Venus atmosfernya itu sangat tebal. Jadi atmosfer itu lapisan yang melindungi planet. Ya, betul. Jadi kan kalau atmosfernya tebal berarti susah untuk ditembus. Nah, ini ya, ini planet Merkurius. Jadi warnanya merah karena dekat dengan matahari. Nah, ini planet Venus. Mirip dengan Bumi. Nah, untuk waktu revolusinya itu 225 hari. Karena kan jaraknya sedikit jauh, jadi semakin lama. Nah, yang ketiga adalah planet kita, yaitu planet Bumi. Nah, ciri utamanya adalah satu-satunya planet berkehidupan. Jadi kehidupan itu cuma ada di Bumi. Waktu revolusinya berapa kita? 365 hari atau 1 tahun. Gitu. Nah, terakhir di planet dalam itu ada planet Mars. Ciri utamanya adalah planet merah dan juga gunung tertinggi. Jadi kalau di planet Mars itu banyaknya itu gunung-gunung yang tinggi gitu. Dan juga warnanya merah nih lihat. Jadi kalau planet yang warna merah kayak gini itu cuma planet Mars. Waktu revolusinya itu hampir 2 kali lipat dari Bumi, yaitu 687 hari. Jadi terlihat ya kalau semakin jauh jaraknya, berarti waktu revolusinya juga semakin lama. Betul. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah karakteristik planet luar. Yang pertama ada Jupiter. Ciri utamanya apa? terbesar di tata surya. Nah, betul. Jadi planet Jupiter itu ukurannya itu paling besar di tata surya kita. Jadi di antara semua planet Jupiter ini yang paling besar. Nih, ini planet Jupiter. Waktu revolusinya kalau planet luar ini sudah bukan hitungan hari lagi, tapi hitungan tahun. Kalau planet Jupiter waktu revolusinya itu 11,86 tahun. Tuh lama banget ya. Itu setengah hidup ibu.
11,86 tahun itu. Lalu, nah, jadi semakin terlihat ya tadi kalau planet luar karena jaraknya jauh di bumi dari matahari, jadi waktu revolusinya itu bisa sampai bertahun-tahun kayak gitu. Nah, tadi kan disebutkan kalau planet yang memiliki kehidupan itu cuma apa? Bumi. Cuman bumi. Nah, apakah planet lain memiliki kehidupan? Jadi, selain bumi, semua planet lain tidak mungkin memiliki kehidupan, terutama Merkurius dan Neptunus. Karena untuk Merkurius, suhunya itu ekstrim, jadi sangat panas, dan juga tidak ada atmosfer, tidak ada pelindungnya, tidak ada pelindung udara. Lalu untuk Neptunus, sangat dingin, karena apa? Neptunus apa? Planet terjauh, betul. Jadi sangat dingin karena jauh dari matahari dan tersusun dari gas. Jadi tidak ada permukaan yang padat. Nih, kita lihat ya di sini ada video pembelajaran tentang planet-planet yang sedang mengobrol. Jadi menanyakan kenapa cuma ada di bumi kehidupan itu. Kita tonton. Hey Merkurius, kenapa sih cuma dia yang ada kehidupan? Kita semua planet kan? Mana gue tahu? Well, gue tahu kok. Matahari nggak suka kalau kita keluar dari orbit. Ya kali. Nah, jadi dari video tadi terlihat ya kenapa cuman ada kehidupan di bumi. Jadi planet lain tidak ada karena apa? Tadi dari suhu, lalu dari juga jarak dari matahari. Planet bumi itu yang paling pas jaraknya. Jadi orbitnya itu paling sesuai gitu. Ya. Ibu, aku mau nanya, Ya boleh, silakan Rara. kalau orbit itu apa ya? Nah, jadi orbit itu adalah tempatnya planet-planet mengelilingi matahari. Jadi kan kalau untuk mengelilingi matahari itu ada tempatnya, harus sesuai dengan tempatnya. Kalau tidak sesuai nanti akan bertabrakan kayak begitu. Gimana? Paham nggak? Paham. Oke, kita lanjut ya. Baik. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang benda lain selain planet-planet, yaitu ada apa saja sih? Kita lihat ya. Nah, jadi ada benda langit lain. Oh, itu kembali. Ada benda langit lain di tata surya selain planet-planet, yaitu yang pertama itu ada komet. Jadi komet itu benda es dan debu berekor saat mendekati matahari. Nah, contohnya itu komet Halley. Muncul tiap 76 tahun. Nah, ini komet Halley itu kayak gini. Jadi benda es dan debu yang berekor saat mendekati matahari. Kenapa sih kelihatan berekor? Karena memantulkan dari cahaya matahari. Jadi semakin dekat dengan matahari semakin berekor. Iya, betul, berekor, bersinar. Yang kedua ada meteor. Nah, meteor itu adalah meteorit yang terbakar di atmosfer bumi, lalu saat terjatuh ke bumi itu menjadi bintang jatuh, dan jika sampai ke bumi itu menjadi meteorit. Nah, ini nih kayak gini sebenarnya bentuk meteorit itu, tapi ini terbakar. Yang terakhir ada asteroid. Jadi asteroid itu adalah sisa pembentukan tata surya lebih kecil dari planet, lalu terkumpul di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Nah, tadi kita lihatnya pas di planet luar itu kan ada kayak bentangan batu. Nah, itu adalah asteroid. Jadi itu adalah sisa-sisa pembentukan planet. Jadi yang tidak masuk ke planet dia jadi asteroid mengambang di udara. Terakhir ini ada fakta-fakta menarik tentang planet-planet yang kita pelajari tadi. Pertama itu planet terdekat dengan matahari adalah Merkurius. Nah, lalu planet terjauh berarti apa tadi? Neptunus. Untuk planet terbesar adalah Jupiter. Planet dengan cincin terindah adalah Saturnus. Lalu komet Halley terakhir terlihat dari bumi tahun 1986. Jadi komet yang muncul
selama 76 tahun sekali itu terakhir terlihatnya itu 1986. Itu sekitar berapa puluh tahun lalu, 40 tahun yang lalu ya. Berarti akan muncul lagi tahun 2061, muncul lagi 36 tahun lagi dari sekarang. Lalu kawah meteorit itu apa tadi? Meteor yang jatuh ke bumi. Nah betul, yang sampai ke bumi, yang jatuh ke bumi itu disebut kawah meteor nih, kayak begini jadinya cekung kayak kawah. Nah kawah meteorit terbesar ada di Arizona, Amerika Serikat. Nah ini ya kawahnya itu kayak gini bentuknya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok. Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Yang pertama Tiara dengan Fauzan, lalu Kalista dengan Syara. Lalu kalian nanti diskusikan dengan teman-teman. Yang pertama itu sebutkan pembagian kelompok planet di tata surya berdasarkan komponen penyusunnya dan jaraknya dengan matahari. Jadi kayak tadi ya dari jaraknya itu berarti dari yang terdekat sampai yang terjauh kayak gitu. Lalu kan tadi kalian udah tahu kan ininya, kita tadi sudah belajar planet apa saja, nanti kalian sebutkan, ingat-ingat kembali, diskusikan. Lalu yang kedua, planet mana yang tidak mungkin memiliki kehidupan, berikan penjelasannya. Oke, itu untuk soalnya. Boleh duduknya kalian berkelompok. Nah, sekarang Ibu akan berikan kertas. Nanti kalian tulis jawaban diskusinya di kertas ini ya. Di sini sudah ada tabelnya, kalian tinggal isi sesuai petunjuknya. Mengerti? Mengerti. Oke, ini ya. Untuk waktunya Ibu kasih waktu 5 menit, cukup? Cukup. Oke, silakan ya. Aku mau tanya, Ya boleh, apa? Ada apa? ini kan komponen penyusun dan jaraknya dengan matahari, jadi maksudnya gimana? Nah, tadi kan ada nih penyusunnya itu ada apa? Ada batuan, ada juga dari gas. Nah, planet itu komponen penyusunnya apa? Apakah batuan atau gas? Untuk jaraknya, tadi planet dalam itu jaraknya berarti dekat dengan Matahari. kalau planet luar. Jauh. Nah, kayak gitu tinggal tulis aja. Jadi jaraknya dekat dengan matahari, jauh gitu. Ya, kayak begitu. Mengerti? Berarti Oke, selamat mengerjakan. Nah, waktunya sudah 5 menit. Gimana? Sudah berdiskusinya? Sudah. Oke, sekarang setelah berdiskusi, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi. Jadi kalian nanti maju satu kelompok, lalu membacakan hasil diskusi kalian. Oke, kita mau mulai dari kelompok mana dulu? Dari kelompok 1 atau kelompok 2? 1. Kelompok 1. Kelompok 1 siap? Siap. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk jawaban yang pertama, Kita sebutkan pembagian kelompok planet di tata surya berdasarkan komponen penyusunnya dan jaraknya dengan matahari. Yang pertama ada planet dalam, yaitu Bumi, Merkurius, Venus, Mars. Suhunya lebih dingin biasanya. Iya, betul. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, hebat. Silakan kembali lagi ya. Good job. Oke, selanjutnya kelompok 2 silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. pertanyaan pertama, sebutkan pembagian kelompok planet. Kelompok planet terdiri dari 2 bagian, 2 kelompok. Yang pertama itu kelompok dalam, yang kedua kelompok luar. Yang pertama kelompok dalam yaitu planet Merkurius, planet Mars, planet Venus, sama planet Bumi. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 kembali ke tempatnya. Itu ya tadi. Jadi kalian sudah belajar kan tadi pembagian kelompok planet ada 2.
Dua, planet dalam dan planet luar. Kalau planet dalam komponen penyusunnya apa? Batuan atau disebut juga planet terestrial kalau batuan itu. Dan jaraknya juga dekat dengan matahari. Ya bukan dengan bumi ya. Masa bumi dekat dengan bumi? Lalu yang kedua itu ada planet luar. Kalau planet luar komponen penyusunnya apa? Gas dan es. Jaraknya jauh dari matahari. Oke, terus yang nomor 2, planet mana yang tidak mungkin memiliki kehidupan? Planet mana? Semua Planet kecuali bumi. Oke, kecuali bumi. Nah, penjelasannya apa? Kenapa cuma bumi yang punya kehidupan? Terlalu dekat dengan matahari. Iya, kalau planet lain ada yang terlalu dekat, lalu Yang terlalu jauh. ada juga yang terlalu jauh. Nah, oke. Tadi kan setelah berdiskusi tadi kalian jadi lebih paham kan tentang planet? Gimana? Apa masih pusing? Masih bingung? Ada bingung dikit. Nah, supaya kalian semakin hafal tentang tata surya tadi, Ibu akan membagikan teka-teki silang ini yang akan dikerjakan oleh kelompok. Jadi kalian kerjakannya berdua tidak sendirian ya. Jadi nanti kalian juga bisa berdiskusi dalam mengisi teka-teki silang ini. Nanti hasil teka-teki silangnya akan Ibu nilai. Jadi nanti akan masuk ke dalam nilai kalian. Oke, ini dia ya, silakan. Di dalam teka-teki silang itu ada petunjuknya ya. Jadi yang menurun itu untuk yang ke bawah dan yang mendatar itu untuk yang ke samping. Silakan kalian isi teka-teki silang tersebut. Untuk waktunya 10 menit. Apakah cukup 10 menit? Cukup ya. Silakan dimulai. Kalau ada yang pusing mau ditanyakan silakan ya. Angkat tangannya saja. Ibu nomor 3 mendatar nggak ada? 3 mendatar. Coba 3 mendatar mana ya? Yang tidak ada nomornya. Oh ini kayaknya ini deh 3 mendatar. 3 mendatar itu apa? Meteorit yang berhasil mendarat di permukaan bumi. Iya ini soalnya nggak ada angkanya. Jadi ini nomor 3 mendatar. Di sini. Nah untuk nomor 3 mendatar di sini ya. Nih ini coba kalian kasih nomor sendiri ya. Oke, silakan. Ya ada apa? Kalian mau nanya. Nomor 6, yang nomor 6 itu apa? Mendatar. Benda langit sisa pembentukan tata surya lebih kecil dari planet terkumpul di antara Mars. 6 mendatar itu sebelah mana? Coba kita lihat di sini ya. Ayo huruf ketiganya itu T. Berapa kotak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini yang tadi, yang benda-benda asing selain planet. Ada apa aja tadi? Meteor, komet, satu lagi? Asteroid. Yang mana coba itu kira-kira? Asteroid. Coba. Apakah asteroid cukup? Berarti jawabannya Asteroid. Ngerti Bu, terima kasih. Sama. Silakan dilanjut. Gimana udah? Sudah. Kalau sudah boleh dikumpulkan ya. Nanti kita bahas. Oke, Ibu akan periksa dulu. Pinjam. Sembari Ibu periksa, kita baca lagi bareng-bareng ya. Kita periksa bareng-bareng. Nomor 1, menurun. Planet yang memiliki cincin terindah itu planet apa? Saturnus. Betul. Terakhir, nomor 15, mendatar. Satelit alami bumi adalah bulan. Nah, setelah Ibu lihat jawaban kalian ini sudah betul semua ya. Jadi berarti kalian sudah paham tentang sistem Tata surya. Nah, setelah tadi kalian
kalian berdiskusi, lalu kalian mengisi TTS, kesimpulannya itu yang pertama, tata surya terdiri dari matahari, lalu 8 planet, apalagi komet, meteor, dan asteroid. Iya. Lalu planet dibagi menjadi planet Dalam. Nah, planet dalam itu komponen penyusunnya apa? Batuan. Batuan. Dan juga ada planet Luar. yaitu komponennya bergas. Lalu hingga saat ini Bumi adalah satu-satunya planet yang diketahui memiliki kehidupan. Jadi selain Bumi, sampai saat ini belum ada lagi penelitian tentang planet mana saja yang bisa dihuni, atau apakah di planet lain ada kehidupan yang lain mungkin. Nah, lalu juga pengetahuan tentang tata surya membantu manusia memahami posisi Bumi di alam semesta. Jadi kita sudah tahu ya tadi kenapa cuman di Bumi yang ada kehidupan, karena posisinya di tengah. Iya betul, di tengah, paling pas. Betul. Tepuk tangan untuk Syara. Di materi kita hari ini nih tentang apa tadi? Sistem tata surya. Menurut kalian planet apa yang paling menarik selain Bumi? Saturnus. Oke, Rara, kenapa sih menurut kamu planet Saturnus itu menarik? Karena ada cincinnya. Iya betul. Berarti Kak, menurut Rara Saturnus tuh menarik karena ada cincinnya ya? Ya. Nah, kenapa cincin itu menarik bagi Rara? Kayak apa? Indah banget. Iya. Indah. Oke. Ada yang lain nggak? Menurut yang Bu, saya mah ini paling menarik kayak gitu. Mars, Bu. Mars, kenapa planet Mars menarik bagi Tiara? Karena warnanya merah. Merah, itu membara ya. Iya. Merah. Oke. Semangat. Semangat. Iya. Tadi kan kalian ada ya planet-planet yang menarik bagi kalian. Harapannya nanti kedepannya kalian cari tahu sendiri di rumah, di googling, di YouTube tentang planet-planet yang menarik bagi kalian. Kayak misalnya di planet itu ada apa saja, di Saturnus itu ada apa saja, cincinnya itu terbuat dari apa, dan sebagainya. Oke. Ibu harap materi tentang tata surya kali ini bisa bermanfaat bagi kalian di kemudian hari. Misalnya kalian ada yang mau jadi astronot atau bekerja di NASA. Ada yang mau nggak jadi astronot? Nggak ada? Belum kepikiran? Belum kepikiran, oke. Untuk materi hari ini Ibu cukupkan sekian. Oke, sebelum Ibu benar-benar tutup pembelajarannya, gimana? Ada yang masih pusing nggak tentang materi hari ini? Atau sudah mengerti semua? Sudah mengerti, Bu. Sudah mengerti ya, karena kan kalian tadi sudah mengerjakan diskusi, lalu juga mengerjakan TTS. Jadi insya Allah akan mengerti tentang tata surya ini. Nah, untuk kita tutup saja pembelajarannya. Boleh ketua kelas silakan pimpin doa. Siap. Sebelum pulang anak-anak kita berdoa dalam hati duluan. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.